Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kal Gibran. Saya dari kelas C dengan NPM 223507109. Di sini saya ingin melakukan tugas UTS, yaitu tugas perbandingan politik. Dan saya ingin membuat video tentang alasan mengapa Indonesia tidak bisa semaju negara-negara Asia lainnya seperti Cina, Korea maupun Jepang. Cidot. Ya, mengapa Indonesia tidak bisa semaju seperti negara Asia lainnya ya? Ya, mungkin ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Yaitu pertama dalam hal ekonomi. Perbandingan kemajuan ekonomi dan sosial antara Indonesia dengan Jepang, Korea, dan Cina menunjukkan perbedaan yang signifikan dan beberapa kunci yang memang mempengaruhi hal tersebut, yaitu pertama dari tingkat pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita Indonesia itu jujur sangat jauh dari negara-negara tersebut, yaitu pertama Jepang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang sangat tinggi, jauh di atas Indonesia maupun Cina dan Korea. Dan Korea Selatan juga memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi daripada Indonesia. Cina memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi daripada Indonesia, tapi masih lebih rendah daripada Jepang dan Korea. Dan kedua pun pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi faktor tersebut. Jepang, Korea, dan Cina telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa dekade terakhir ini. Sementara Indonesia juga memiliki pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan laju yang lumayan lebih lambat, atau dibilang mungkin sangat lambat. Dan ketiga itu infrastruktur Indonesia sangat jauh dari negara-negara Asia lainnya. Jepang memiliki infrastruktur yang sangat canggih dan modern seperti kereta cepat yang sudah ada di Jepang, dan mungkin mobil-mobil listrik yang mulai dari Jepang. Dan Korea Selatan telah mengembangkan infrastruktur yang baik, terutama di sektor teknologi dan telekomunikasi seperti Samsung dan brand-brand lainnya yang dari Korea sendiri. Dan Cina, siapa yang tidak tahu Cina? Cina telah memasuki pembangunan infrastruktur yang cepat dan termasuk jaringan transportasi dan teknologi seperti mobil dari Cina seperti Wuling, dan mungkin untuk HP, handphone, dan sekarang itu pun rata-rata dari Cina. Dan beberapa pasar di dunia pun telah diakuisisi oleh Cina. Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam pengembangan infrastruktur, terutama di daerah yang terpencil seperti Papua yang masih ada gencatan senjata, yang mungkin itu bisa menghambat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. Yang keempat yaitu faktor yang keempat yaitu pendidikan dan inovasi. Jepang dan Korea Selatan memiliki sistem pendidikan yang tinggi, yang sangat maju, yang telah menciptakan inovasi dari berbagai sektor. Cina pun juga telah mengalami peningkatan pendidikan dan inovasi dengan beberapa perusahaan teknologi terkemuka. Indonesia mengalami peningkatan dalam pendidikan, ya benar, tetapi masih memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan kualitasnya. Yang kelima yaitu kesejahteraan sosial. Jepang, Korea, dan Cina memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi daripada Indonesia, dengan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, lebih baik ke layanan pendidikan, perlindungan sosial. Indonesia untuk kelayanan sosial mungkin sudah lumayan karena adanya BPJS, tapi pelayanan dari BPJS tersebut lumayan agak sulit buat orang-orang yang kurang mampu seperti itu. Perbandingan ini hanya mencakup beberapa aspek kemajuan ekonomi, sosial, dan setiap negara memiliki keunikan dan tantangan masing-masing. Kemajuan ekonomi adalah proses yang panjang dan Indonesia terus bekerja untuk meningkatkan kondisinya. Dan Indonesia pun harus belajar dari negara-negara Asia lainnya. Dan mungkin ada tambahan untuk beberapa alasan Indonesia tidak secepat negara-negara Cina, Korea, dan Jepang dalam mencapai tingkat perkembangan ekonomi dan sosial yang serupa. Faktor-faktor ini yaitu pertama, ukuran dan keragaman geografis. Ini menjadi salah satu tantangan Indonesia untuk sulit untuk menyamai negara-negara lainnya.
Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau dan keberagaman budaya, bahasa, dan etnis. Hal ini bisa menjadi tantangan dalam koordinasi pembangunan di seluruh negara. Dan kedua pun kondisi infrastruktur yang seperti saya bilang tadi, infrastruktur yang kurang berkembang seperti jalan transportasi dan listrik dapat membatasi pertumbuhan ekonomi. Meskipun pemerintah sedang berusaha memperbaiki infrastruktur yang ada, tetapi ini adalah tugas besar yang mungkin akan mengalami beberapa tantangan dan kendala. Dan ketiga yaitu sumber daya manusia. Meskipun Indonesia memiliki populasi yang besar, namun kualitas pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di Indonesia sangat minim dan mungkin perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Dan keempat yaitu kepemimpinan dan kebijakan, efektivitas kebijakan pemerintah dan kemampuan untuk mengurangi korupsi memainkan peran penting dalam pembangunan. Di Indonesia ini kasus korupsi mungkin sudah terlalu banyak, tetapi di negara lain pun mungkin ada banyak, tetapi di Indonesia termasuk negara yang emang kasus korupsinya tinggi, dan itu pun harus dihilangkan agar pembangunan tetap lancar. Dan terkadang stabilitas politik dan konsistensi kebijakan menjadi tantangan dari Indonesia untuk menjadi negara maju ini. Dan kelima yaitu rintangan eksternal. Ya. Faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dunia juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama karena negara ini sangat bergantung pada ekspor komoditas. Dan Indonesia seperti mungkin negara-negara seperti Amerika yang membuat Indonesia lebih sulit, atau negara-negara lain yang besar yang membuat Indonesia sulit untuk menguasai pasar, itu menjadi tantangan untuk Indonesia lebih maju. Perlu dicatat bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan dan beberapa bidang, dan perkembangan ekonomi adalah proses yang memerlukan waktu. Negara lain yang saya sebutkan juga memiliki sejarah dan kondisi yang berbeda. Setiap negara memiliki tantangan unik dalam perjalanan menuju kemajuan ekonomi. Jadi saya berharap ke depannya Indonesia bisa melewati tantangan-tantangan yang ada untuk lebih maju dari negara-negara lainnya seperti Korea, Cina, dan Jepang. Untuk lingkup Asia pun Indonesia saya berharap bisa mengalahkan mereka semua. Dan itu pun tidak cuma dengan doa dan lain-lainnya, dan itu pun harus dengan usaha. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya hari ini itu perbandingan antara ekonomi Indonesia dan Cina, Korea, dan Jepang itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari hal ekonomi maupun dari berbagai aspek yang mungkin bisa dijadikan perbandingan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.